Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan malam ini, jika teman-teman ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, apakah dari kemarin lihat live ataupun mungkin juga ada hal-hal yang ditanyakan oleh teman-teman di luar yang mungkin saya pernah live-kan ataupun dari video saya, teman-teman bisa tanyakan langsung ya di kolom komentar gitu. Nanti saya akan coba jawab, dan kalau teman-teman sudah puas dengan jawaban saya, maka saya akan lanjutkan lagi pembahasan ya. Tapi kalau memang belum ada, karena memang sekarang udah agak cukup malam ya, kita mulai agak sedikit terlambat ya, mohon maaf teman-teman ya, setengah jam lebih lambat. Jadi ya, saya langsung mulai saja pembahasan malam ini. Target saya jam 12 selesai, dan tetapi jika teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung ditanyakan ya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab, kemudian setelah itu saya lanjutkan lagi pembahasan kita malam ini gitu. Nah, untuk malam ini teman-teman, saya akan bahas suatu topik yang berdasarkan beberapa pertanyaan dari teman-teman di live-live sebelumnya ya. Jadi teman-teman dari ingin menanyakan mengenai bagaimana cara menulis novel gitu kan. Saya juga sudah jawab. Akan tentu juga ada pertanyaan mengenai bagaimana sih dengan segala kesibukan yang saya lakukan saat ini saya bisa punya waktu untuk menulis gitu. Artinya apakah saya harus meluangkan waktu tertentu yang khusus untuk menulis, ataupun juga di sela-sela kesibukan saya bisa menulis gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti itu ya. Jadi mungkin itu teman-teman bisa melihat ya. Saya juga pernah menceritakan kepada teman-teman bagaimana saya dulu menulis ya. Memang ketika saya dulu menulis awal ya kan, waktu itu sedang COVID ya, tahun 2020 itu saya novel pertama saya ini saya tulis ketika sedang COVID ya. Sedang COVID kan waktu itu kita lockdown ya, kita work from home, kerja dari rumah ya, itu sehingga kita banyak punya waktu ya. Waktu itu saya juga punya waktu sekitar 5 jam yang tadinya harus saya habiskan di jalan, akhirnya waktu itu ada karena ya saya bekerja dari rumah ya. Nah, itu saya manfaatkan untuk menulis memang teman-teman. Tapi memang itu kan ketika situasinya masih lockdown ya. Tetapi ketika sudah mulai ada aktivitas, kemudian sudah mulai kembali beraktivitas kita ya ke kantor, nah itu memang saya sempat mengalami hal yang sama ya teman-teman ya, dengan teman-teman tanyakan gitu. Itu ketika saya harus mengatur waktu nih, mengatur ritme, bagaimana saya tetap menulis walaupun saya kembali ke aktivitas sehari-hari ya. Walaupun ya memang selama ya lockdown 1 tahunan itu ya, 2020 sampai 2021 ya, itu saya sempat menulis beberapa buku ya, yaitu saya terus terang leluasa menulisnya karena memang waktu yang sangat banyak ya. Tapi ketika sudah mulai beraktivitas kembali ya itulah saya sempat mengalami dilema ya, apakah saya harus tanda petik mengorbankan waktu untuk menulis atau bahkan tidak menulis ketika saya sudah mulai kembali ke kesibukan, ataupun juga saya bisa membagi waktu ya. Nah, itu terus terang yang teman-teman tanyakan itu pun juga saya alami ya sih dalam 2021 2022 ya, ketika saya sudah terbiasa menulis, kemudian saya ya sudah punya keinginan untuk terus menulis ya, baik itu buku non fiksi, buku-buku marketing ya, sesuai dengan bidang tugas saya selama 20 tahun, ataupun juga buku novel. Yaitu akhirnya ya saya dari hasil pengamatan, kemudian saya dari hasil saya mencoba beberapa cara, akhirnya saya menemukan formulasi yang cukup pas ya teman-temannya untuk melakukan penulisan. Walaupun juga mungkin ya ini disclaimer ya teman-temannya, yang saya sampaikan di sini itu adalah pengalaman saya dan juga pengalaman beberapa teman di komunitas menulis yang juga ada kesibukannya di luar selain kesibukan menulis gitu. Ya semoga dengan saya mungkin sedikit membagi pengalaman tersebut, juga pengalaman beberapa teman di mana kita sudah terbiasa menulis ataupun kita baru mulai menulis dan kita terkendala oleh banyak aktivitas kita masih bisa menulis ya, walaupun ya tidak dalam kecepatan yang cepat ya. Artinya ketika saya lockdown dulu dengan ketika saya sekarang sudah beraktivitas, tentu kecepatan menulisnya akan lebih lambat ya. Seperti misalnya saya menulis novel ini ataupun bahkan ini sebulan ya teman-teman ya, ketika saya lockdown. Tapi bahkan ini pun juga ketika lockdown ya, lockdown hampir habis sudah 2021 ini 644 halaman itu hanya 1,5 bulan ya. Yang mungkin sekarang untuk menulis yang novel seisi ini aja 300 halaman mungkin bisa 3-4 bulan, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting
kita tetap bisa menulis, kita bisa mendapatkan manfaat dari menulis dengan tetap kita bisa beraktivitas ya. Jadi seperti itu sih kurang lebih teman-teman yang ingin saya bahas ya malam ini ya. Sebetulnya sekedar sharing aja teman-teman ya, pengalaman saya dan juga pengalaman beberapa teman untuk menjawab ya pada live yang berapa live lalu ya, ada teman-teman yang menanyakan apakah saya masih bisa menulis atau kok bahkan apakah saya bisa mulai belajar menulis ketika saya menghadapi situasi yang ya sibuk lah ya. Bisa teman-teman itu mungkin bekerja ya seperti saya 9 to 5 ditambah lagi dengan jam lembur misalnya, ataupun juga teman-teman kuliah itu masih bisa ya kita mengatur waktu ya. Untuk menyingkat waktu teman-teman, kita mulai saja ya. Saya akan sedikit membahas beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika teman-teman berniat untuk mulai menulis, tapi teman-teman sekarang juga ada aktivitas ya, baik tadi di kantor maupun di kampus gitu. Nah, ini teman-teman, yang pertama adalah ketika teman-teman sudah berniat untuk menulis, ya mungkin tergerak apakah menulis novel atau bahkan mungkin baru dimulai menulis cerpen. Nah, teman-teman, tapi teman-teman sudah ada kesibukan ya, katakanlah teman-teman karyawan ya, jam kerja jam 8 sampai jam 5 gitu, kemudian ya pulang pergi kantor mungkin masing-masing 1 jam lah gitu, sehingga 2 jam di perjalanan gitu. Itu kan saya akan sedikit memberikan hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika teman-teman sudah berniat untuk menulis, dan bagaimana teman-teman untuk mengatur waktu yang menulis di sela-sela kesibukan teman-teman ya. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin mulai menulis mungkin teman-teman cukup sibuk seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama adalah teman-teman harus identifikasi waktu yang tersedia teman-temannya. Jadi ya kan ya, saya ini ya misalnya seperti saya juga gitu kan, kita aktivitas dimulai sekitar bangun jam 4:30 katakanlah ya, kemudian kalau yang muslim kan sholat subuh, kemudian kita mandi siap-siap berangkat ya, mungkin sekitar jam 6 kita udah siap-siap berangkat ya. Kalau kita masuk kantor sekitar jam 8, perjalanan 1 jam ya, mungkin kita jam 6:30 sudah jalan ya teman-teman ya. Jadi kita ya dari sepanjang waktu itu kita harus identifikasi teman-teman, dari mulai kita bangun sampai kita sampai rumah kembali, dan mungkin kita ya mungkin setelah itu istirahat, makan, kemudian berkomunikasi dengan keluarga, dan sampai kemudian kita tidur, waktu-waktu apa saja yang tersedia untuk menulis ya teman-teman ya. Itu yang teman-teman harus perhatikan gitu. Nah, itu teman-teman teridentifikasi ya. Misalnya nih saya kasih gambaran, misalnya teman-teman bangun kemudian sholat subuh, mandi, kemudian juga makan siap-siap. Nah, teman-teman mungkin biasa berangkat kantor jam 6:30 ya teman-teman, tapi jam 6:30 itu sudah siap gitu. Hanya biasanya mungkin teman-teman ya daripada teman-teman berangkat kepagian, karena mungkin kantor tidak terlalu jauh ya, 1 jam jadi sampai ya. Mungkin teman-teman biasanya mungkin leyeh-leyeh sebentar lah ya, mungkin ngobrol dengan orang rumah ataupun nonton TV, atau bahkan yang sekarang sering dilakukan mungkin teman-teman lihat sosial media ya, apakah TikTok ataupun juga sosial media lain, mumpung di rumah, mumpung masih ada wifi, itu di puas-puasan untuk nonton sosial media kan. Nah, itu sebetulnya kan waktu setengah jam sebelum kita berangkat itu bisa kita bergunakan untuk menulis misalnya teman-temannya. Atau kemudian di dalam perjalanan, misalnya kalau teman-teman naik kendaraan umum, itu lebih mudah ya, teman-teman bisa menulis juga, ataupun setidaknya membaca apa yang sudah teman-teman tulis ketika sebelum berangkat, kemudian evaluasi lagi ya, bagaimana melanjutkan tulisannya gitu. Sampai kemudian di kantor, sebelum mungkin sampai kantor kepagian 7:30, itu kan sampai jam 8 masih ada bisa dilakukan ya. Mungkin daripada biasanya juga lagi-lagi kita lihat sosial media kan teman-temannya. Nah, kita bisa saja kita alihkan untuk menulis misalnya ya. Terus kemudian ketika makan siang, mungkin kalau kita makan siangnya udah bawa bekal dari rumah kan ya, biasanya ya jam 12 begitu istirahat ya kita mungkin langsung buka bekal. Biasanya juga jam 12:30 juga udah selesai ya. Kalau yang muslim mungkin juga ada sholat, itu ya udah sholat zuhur jam 12:30 sampai jam 1 ya, lagi-lagi kita biasanya lihat sosial media ya. Nah, itu kan bisa kita pergunakan untuk menulis. Sampai demikian pula kita pulang, sebelum kita pulang mungkin kita istirahat sebentar lah ya di kantor, bisa aja kita sambil nulis. Demikian pula ketika jalan pulang. Itu jadi sekedar gambaran teman-teman. Nanti detailnya saya akan jelaskan di bagian tengah dari pembahasan kali ini. Studi kasus dari seorang karyawan kantor ya, yang dia bekerja 9 to 5,
bagaimana dia punya waktu-waktu tertentu pada satu hari itu untuk menulis gitu. Dia, tapi yang intinya adalah hal yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus identifikasi ya waktu-waktu mana saja yang mungkin ya. Yang saya sebutkan tadi itu adalah waktu-waktu yang mungkin ya, walaupun mungkin tiap orang bisa beda teman-teman ya. Misalnya kalau makan siang teman-teman mungkin nggak bawa bekal ya, teman-teman harus makan di luar ya, di warung ataupun juga di rumah makan di depan kantor. Itu kan pulang perginya aja udah setengah jam kan, belum makannya kan, berarti kan jam makan siang tidak bisa buat tulis. Nah itu tiap orang pasti beda ya, tapi setidaknya kita untuk menentukan waktu dalam satu hari itu waktu-waktu apa saja yang masih bisa kita buat untuk menulis, yaitu kita harus identifikasi sendiri-sendiri ya teman-teman ya, sesuai dengan kondisi teman-teman gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prioritaskan konsisten ya. Artinya kalau teman-teman tadi sudah identifikasi waktu yang bisa buat penulis, kemudian teman-teman sudah tentukan misalnya sebelum berangkat kantor setengah jam, kemudian jam istirahat makan siang karena bawa bekal dari rumah setengah jam sudah selesai makan, udah selesai sholat. Kalau bagi yang muslim masih ada setengah jam, itu bisa buat tulis lagi misalnya kan. Nah itu ketika sudah ditetapkan waktu-waktunya, kita harus konsisten ya. Jangan sudah ditetapkan waktunya, oh pagi, siang makan siang sebelum pulang, ataupun di perjalanan kalau naik kendaraan umum itu sudah direncanakan tapi tidak konsisten dilakukan ya. Daripada kita sudah rencanakan tidak dilakukan, mendingan itu tidak kita alokasikan sama sekali ya. Kita benar-benar alokasikan waktu yang kita benar-benar bisa konsisten untuk menulis ya. Yang penting adalah teman-teman ketika teman-teman harus ini ya, sadari bahwa ketika teman-teman ingin menentukan waktu untuk menulis, teman-teman jangan berharap itu situasi yang sempurna ya, kondisi yang sempurna ya. Ya seperti saya sebutkan tadi, mungkin kalau di rumah teman-teman sebelum berangkat masih bisa kondisi sempurna, misalnya duduk santai ya di sofa rumah, kemudian sambil minum kopi misalnya, sambil mendengarkan musik, itu kan situasi yang ideal ya. Tapi mungkin ketika teman-teman istirahat makan siang di kantor, di ruangan sendiri, di meja sendiri, itu mungkin situasinya belum tentu ideal ya. Artinya mungkin situasinya tidak tenang ya, masih ada keributan ya, maksudnya ya suasana di kantor. Nah itu jadi teman-teman ketika mau menetapkan waktu untuk menulis, jangan menetapkan waktu yang benar-benar sempurna ya, tapi yang penting teman-teman ada waktu buat menulis gitu, walaupun mungkin kondisinya tidak sempurna. Misalnya situasinya agak berisik karena di kantor misalnya, atau misalnya teman-teman menulisnya di perjalanan di kendaraan umum kan, pasti situasinya kurang kurang nyaman gitu. Jadi itu tetap teman-teman harus, kalau memang teman-teman sudah bisa menulis, teman-teman harus konsisten menulis ya. Jangan sampai menunggu situasinya benar-benar sempurna, benar-benar perfect, benar-benar mendukung kondisi teman-teman menulis, baru teman-teman menulis. Kalau tidak ada kondisi itu, teman-teman tidak menulis walaupun waktunya sudah dijadwalkan ya. Itu yang penting adalah konsisten teman-teman. Jadi nggak perlu harus satu hari itu banyak. Saya pernah mengatakan dalam beberapa live yang lalu bahwa kalaupun satu hari yang bisa setengah jam ya nggak masalah gitu, tapi ya kita harus konsisten di setengah jam tersebut. Jangan udah kita tetapkan setengah jam tapi kita banyak mengalah dengan keadaan. Bisa jadi misalnya setengah jam itu jadi seperempat jam atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah itu yang nggak boleh ya. Pokoknya kita tetapkan waktu ya, kita bisa konsisten walaupun itu hanya setengah jam ataupun 1 jam sehari saja gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Nah kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus buat rencana menulis ya. Jadi tadi teman-teman sudah punya alokasi waktu, kemudian teman-teman sudah yakin bisa konsisten di waktu yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman harus buat rencana menulis ya. Rencana menulis itu teman-teman harus buat tujuan berarti. Jadi misalnya satu hari teman-teman udah punya waktu 2 jam misalnya ya, misalnya di pagi, di siang, ataupun di malam hari ketika sampai rumah. Nah, itu teman-teman harus tentukan tuh dalam waktu 2 jam sehari itu, ataupun bahkan mungkin hanya setengah jam atau 1 jam, itu teman-teman bisa menulis berapa kata gitu. Misalnya teman-teman target satu hari hanya bisa 1 jam tapi 500 kata ataupun 1000 kata nggak masalah teman-teman. Tapi yang penting teman-teman punya target ya, karena sebagai gambaran saja sebuah cerita pendek itu kan hanya sekitar 1000 kata biasanya teman-teman ya. Sebuah novel ya, ini saya novel yang termasuk paling tipis ya, ini novel 120 halaman ini sekitar 30.000 kata gitu. Jadi kalaupun teman-teman mau nulis novel ini sehari bisa 1000 kata aja ya, minimal sebulan ataupun 2 bulan sudah kelar ya teman-teman nulis ya. Artinya tidak perlu berpikir untuk menulis ini butuh waktu yang lama ya. Yang penting konsisten tadi teman-teman. Kalau teman-teman nggak konsisten,
mungkin bisa lebih dari 3 bulan 4 bulan ya. Karena apa, teman-teman hanya mau nulis ketika situasinya benar-benar sempurna ya. Jadi teman-teman harus tentukan tujuan harian, sehari menulis berapa kata, 1000 gitu. Kemudian dalam waktu seminggu juga teman-teman harus buat tujuannya ya. Karena kan kalau dalam satu minggu kita biasanya ada weekend ya, Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu itu kan kita bisa lebih banyak. Kalau misalnya sehari 1 jam, ada hari kerja, hari weekend mungkin bisa 2 jam, 3 jam ya. Nah, berarti dalam waktu satu minggu teman-teman bisa ngelarin berapa gitu, misalnya 10.000 kata gitu kan. Nah, jadi itu ya teman-teman harus tentukan juga tujuan di harian dan juga tujuan bulanannya gitu ya. Nah, kemudian juga rencana kerja itu juga teman-teman bisa memudahkan kerja teman-teman ya. Karena apa? Jadi teman-teman ketika membuat rencana kerja, mungkin 1 minggu tadi teman-teman pokoknya 1 minggu ini selesai 2 bab misalnya ya. Nah, teman-teman tuh kan itu kan 2 bab itu kan pekerjaan besar, bahkan 1 bab pun pekerjaan besar. Nah, teman-teman bisa pecah nih, misalnya dalam 1 bab itu ada 4 atau 5 topik. Nah, kalau topik yang pertama di bab 1 misalnya kerjakan hari Senin ya, kelar hari Senin. Kemudian yang pembahasan yang kedua dari bab 1 itu di hari Selasa itu. Kemudian dan selanjutnya itu teman-teman juga bisa buat gitu ya. Jadi artinya teman-teman punya target 2 bab 1 atau 3 bab dalam 1 minggu itu bisa dipecah. Satu hari bisa misalnya seberapa bab, setengah bab ataupun mungkin 1/4 bab ya. Itu yang teman-teman harus tentukan gitu ya. Nah, itu yang ketiga, teman-teman harus buat rencana menulis ya, rencana harian, rencana mingguan. Kemudian juga bagaimana membreakdown ataupun memecahkan tujuan ataupun target penulisan dalam 1 minggu itu menjadi tulisan hariannya masing-masing setiap hari itu berapa banyak gitu. Itu teman-teman harus tentukan gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah hindari gangguan. Artinya ini ya teman-temannya, walaupun tadi saya bilang teman-teman tuh harus jangan menunggu waktu ideal untuk menulis ya, jangan menunggu situasi sempurna untuk menulis gitu. Kalaupun situasinya kurang sempurna ya teman-teman bisa tetap menulis ya. Akan tetapi kalau bisa teman-teman mengurangi gangguan itu yang dikontrol teman-teman, itu teman-teman kalau bisa lakukan ya teman-teman ya. Misalnya ketika teman-teman mengetik tulisan dalam laptop, usahakan teman-teman matikan notifikasi email ataupun juga notifikasi kalau teman-teman mungkin ada internet, kalau bisa diputusinnya dulu ya. Karena apa? Biasanya notifikasi itu kan mengundang kita untuk pecah konsentrasi ya. Misalnya notifikasi email, toh kan kita mengerjakannya misalnya di jam ini ya, istirahat ya. Ketika istirahat makan siang, ada waktu setengah jam setelah makan siang teman-teman nulis kan, kita nggak jawab saat itu juga, email juga nggak masalah kan ya. Makanya teman-teman bisa matikan notifikasi email gitu. Ataupun kalau misalnya teman-teman biasa menulis melalui handphone ya, seperti saya juga sering menulis melalui handphone, ya teman-teman bisa juga tuh matikan notifikasi WhatsApp misalnya ya. Karena apa? Ya biasanya notifikasi WhatsApp itu kan mengundang kita untuk melihat ya, dan itu bisa memecahkan konsentrasi kita gitu. Misalnya kita baru nulis 10 menit, ada WhatsApp, kemudian kita balas, mungkin ya kita hanya punya waktu 10 menit itu, sementara 20 menit berikutnya ya kita sibuk untuk balas WhatsApp ya. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu teman-teman dalam menulis, yang itu dalam kontrol teman-teman, itu tadi notifikasi ataupun juga saluran internet yang bisa mengganggu konsentrasi teman-teman, itu sebaiknya dimatikan dulu ya ketika teman-teman nulis. Teman-teman fokus aja gitu ya. Baru nanti setelah selesai nulis ya baru ya sambungan internet, sambungkan lagi, ataupun ya terserah mau lihat email atau apa, itu kan itu sudah di luar waktu nulis ya. Jadi itu yang keempat ya, teman-teman harus hindari gangguan gitu. Yang kelima adalah teman-teman gunakan teknologi juga ya secara bijak ya. Misalnya teman-teman kan di handphone pasti ada kalender ya. Nah, teman-teman bisa atur misalnya reminder, kalender ataupun alarm ketika teman-teman misalnya sudah jam selesai siap-siap ke kantor jam 6, baru mau jalan setengah 7 ya, jam 6 itu disetel reminder ya, mulai menulis gitu. Jadi artinya kita bukannya nanti keasikan lihat sosial media jam 6 itu sambil santai-santai di rumah menunggu waktu berangkat ya, tapi kita tergerak untuk tulis ya. Jadi teman-teman bisa pergunakan juga fasilitas teknologi untuk pengingat teman-teman untuk menulis ya, agar teman-teman bisa konsisten menulis di jadwalnya masing-masing gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga ini ya
melakukan kalau bisa teman-teman melakukan pemanasan ya. Pemanasan dalam arti menulis kan teman-teman ya tadi misalnya kalau teman-teman menulis di kendaraan umum, misalnya teman-teman ketika berangkat kantor mungkin naik jemputan kantor misalnya, ataupun mungkin naik omprengan ya kan, kadang tidak ada omprengan dari tempat teman-teman langsung ke dekat kantor kan, berarti teman-teman nanti turun omprengan sudah di depan kantor, nggak perlu lagi harus pindah-pindah angkutan kan. Itu kan sebetulnya sudah cukup nyaman untuk nulis. Tapi mungkin ketika teman-teman baru mulai duduk di omprengan ataupun juga mungkin di angkot gitu ya, kalau angkot yang memungkinkan untuk menulis, nah itu teman-teman mungkin kalau perlu melakukan pemanasan ya, artinya teman-teman mungkin menulis dulu paragraf-paragraf awal yang kurang begitu inti, bukan kurang begitu penting, tapi sebagai pengantar di paragraf. Nah baru ketika teman-teman sudah menulis beberapa paragraf, sudah terbiasa untuk menulis, barulah teman-teman masuk ke bagian utama ya. Jadi jangan teman-teman mungkin ketika bagian menulisnya adalah bagian utama, teman-teman baru duduk di angkutan umum, baru duduk di omprengan gitu, teman-teman langsung ngetik yang bagian utama ya. Sementara mungkin mood teman-teman belum terlalu belum terlalu siap ya untuk menulis. Misalnya teman-teman dari omprengan itu sebelumnya naik ojek gitu kan, dari turun ojek kemudian ke tempat omprengan biasa mangkal. Nah, itu kan ada mungkin kita cukup kurang konsentrasi ketika di situ gitu. Nah makanya ketika teman-teman sudah enak duduk di omprengan ya, baru mulainya menulisnya digandengkan dulu, baru masuk ke topiknya ya. Jadi sehingga ketika teman-teman masuk ke topik utama novel teman-teman itu sudah kondisinya sudah siap-siap, benar-benar siap untuk menulis gitu. Jadi kurang lebih itu ya Kak Gozela. Terima kasih Kak Gozela ya apresiasinya. Semoga kakak bisa dapat manfaat ya. Ya setidaknya mungkin kakak baru mau menulis tapi ragu nih apakah waktunya memungkinkan gitu ya. Ternyata nanti saya akan jelaskan itu mungkin sih teman-teman ya Kak ya. Yang penting kita punya niat, punya tekad ya. Karena yang saya kerjakan pun juga kurang lebih seperti yang saya akan jelaskan pada hari ini ya. Nah kemudian lanjut lagi, jadi itu teman-teman bisa melakukan pemanasan ya untuk menulis, terutama ketika kondisinya memang benar-benar kurang siap kita menulis ya. Jadi tadi misalnya teman-teman baru duduk di angkutan umum ya, jangan langsung menulis bagian-bagian yang penting, tapi bagian-bagian pendukung dulu, baru selanjutnya teman-teman masuk ke bagian penting ya. Nah kemudian yang selanjutnya itu teman-teman tetap teman-teman udah harus buat jadwal ya. Teman-teman harus berusaha konsisten dengan jadwal ya. Nah itu tapi tetap kita harus fleksibel ya teman-teman ya. Kita harus tetap ada fleksibilitas waktu gitu. Misalnya teman-teman biasa menulis jam makan siang kan, setelah makan siang mungkin bawa bekal dari rumah, jadi makan siang sebentar berapa jam, kemudian mungkin kalau yang muslim sholat dulu zuhur seberapa jam, masih ada setengah jam. Nah, biasanya kan buat nulis, tapi bisa jadi saat itu tiba-tiba teman-teman harus menyiapkan suatu laporan ya. Mungkin si bos minta tuh setelah makan siang selain laporan ya, dan mintanya baru biasa ya bos ya, biasanya mendadak sejam 2 jam sebelum jam istirahat. Nah itu ya tetap teman-teman ya tetap prioritas di ngerjain laporan ya. Artinya ya walaupun mungkin jam setengah 1 itu adalah waktunya mau nulis ya, tetap teman-teman bisa ada excuse ya untuk tidak mengerjakan laporan, tidak mengerjakan tulisan tersebut, akan lebih fokus ke laporan. Jadi ya itu ya teman-teman ya, walaupun saya bilang tidak konsisten dengan jadwal, akan tetapi tetap ada fleksibilitas ya, tetap ada skala prioritas gitu. Artinya ya walaupun jam istirahat, kalau memang situasi yang mungkin mengharuskan kita untuk mengerjakan pekerjaan kantor, ya itu bisa ditunda dulu ya menulisnya gitu kan. Tapi itu tadi teman-teman itu ya, excuse yang ini ya kasus-kasus tertentu ya, jangan setiap waktu dibuat excuse. Bahkan mungkin excuse-nya hanya karena diajak ngobrol sama teman misalnya, ataupun karena teman minta dibantuin sesuatu hal kerjaan kantor, padahal itu jam istirahat. Jadi itu buat excuse ya. Kalau memang bisa kita bisa menolak halus ya, kita mendingan tolak halus, kemudian kita tetap fokus penulis ya. Jadi yang ketujuh, kita bisa fleksibel ya. Walaupun kita tadi sudah punya jadwal untuk penulisan, saya bilang tadi kita harus konsisten melakukannya gitu. Nah kemudian yang kedelapan adalah teman-teman bisa manfaatkan jeda aktivitas ya. Jadi artinya
teman-teman harus pisahkan waktu untuk menulis dan kegiatan lain gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, dan teman-teman ketika fokus, misalnya jam makan siang, teman-teman setengah jam untuk makan siang, karena bawa bekal dari rumah, jadi nggak harus keluar ya, nggak harus makan di warung, di depan kantor. Nah itu ada waktu setengah jam menulis ya teman-teman ya. Ketika teman-teman nulis itu ya teman-teman jangan melakukan kegiatan yang lain ya. Misalnya itu tadi, teman-teman ada kerjaan yang harus dikerjakan tapi nggak terlalu mendesak. Nanti jam 1 setelah masuk jam kerja lagi teman-teman bisa kerjakan ya teman-teman ya. Harus harus ada tetap jadi aktivitas, artinya ya aktivitas kerja teman-teman ya itu nanti aja jam 1 gitu teman-teman. Tetap fokus setengah 1 sampai jam 1 itu nulis ya. Jadi itu kalau memang saya bilang tadi nggak mendesak ya, kecuali kalau tadi yang kasus misalnya si bos minta laporan mendesak yang mau nggak mau harus dikerjakan pas jam istirahat, ya itu beda kasus ya teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman konsentrasi ya. Walaupun tadi suatu situasinya setengah jam di waktu jam istirahat misalnya, ataupun mungkin teman-teman menulisnya di angkutan umum ataupun di omprengan ataupun mungkin di jemputan kantor ya, di menulisnya, yaitu teman-teman tetap harus berusaha untuk fokus ya, berusaha konsentrasi ya. Artinya kalaupun misalnya teman-teman diajak ngobrol oleh teman di sebelah gitu ya teman-teman, ya terus terang aja, saya lagi nulis nih, sorry ya nggak bisa ngobrol gitu misalnya. Jadi kalau lagi-lagi kita harus konsisten menulis. Jadi kondisi-kondisi yang masih bisa kita atasin ya kita harus atasi ya, termasuk itu tadi godaan untuk ngobrol dengan teman sebelah di angkutan umum, ataupun mungkin kalau kita makan di ruangan kita ada godaan untuk gosip dengan teman-teman yang juga sama-sama bawa bekal dari rumah, sehingga ketika selesai makan siang masih ada waktu setengah jaman sebelum jam kerja mulai itu gosip. Nah ya biarin aja mereka gosip ya teman-teman, mungkin bisa dengerin mereka gosip, tapi teman-teman tetap fokus konsentrasi untuk menulis ya. Jadi itu teman-teman fokusnya adalah di konsentrasi. Jadi walaupun hanya setengah jam teman-teman nyawa untuk menulis, walaupun situasinya kurang nyaman ya, kayak saya bilang tadi di angkutan umum ataupun di omprengan ataupun di jemputan kantor, ataupun mungkin ketika ya di ruangan kantor lah yang mungkin cukup ramai, teman-teman bergosip, ya udah teman-teman tetap harus fokus ya, teman-teman usahakan untuk konsentrasi ya, karena seperti saya bilang tadi, teman-teman jangan menunggu waktu sampai waktu sempurna untuk menulis gitu. Tapi ketika waktunya memungkinkan untuk menulis walaupun belum sempurna ya teman-teman tetap harus usahakan usahakan untuk terus menulis ya. Nah kemudian Kak JKLX, terima kasih Kak ya, semoga dapat ini juga memberikan manfaat bagi kakak ya, sehingga kakak mungkin kalau ingin menulis tapi ragu karena cukup sibuk ya kakak bisa bisa tergerak untuk menulis ya dengan yang saya bilang tadi, mengatur waktu yang memungkinkan kakak tetap bisa menulis walaupun situasinya mungkin agak kurang mendukung ya, karena ada kesibukan-kesibukan lain selain menulis gitu ya. Nah itu selanjutnya saya lanjutkan lagi. Yang ke-10 adalah teman-teman kalau bisa sih berbagi dengan orang lain ya, artinya ya kadang teman-teman waktunya pendek kan, kemudian teman-teman juga waktunya juga terpotong-potong, artinya nggak full bisa nulis 2 jam 3 jam sekaligus, tapi mungkin ya setengah jam pagi, setengah jam siang, setengah jam sore, setengah jam malam, waktunya terputus-putus ya. Kalau memang teman-teman bisa berbagi ataupun bisa masukkan dapat input dari teman-teman yang lain ataupun juga dari saudara, dari kerabat, itu lebih baik ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cerita nih, saya punya ide cerita seperti ini, kira-kira nanti alur ceritanya mau gimana ya, ataupun teman-teman kalaupun mungkin ingin mengarahkan teman bicara teman-teman lebih spesifik lagi, teman-teman bisa bilang oh kayak kurang lebih ini mau diarahkan ke A ataupun ke B ya, atau malah ke Z gitu ya, kalau menurut kamu gimana. Itu kan bisa tuh, artinya kita ngobrol ya. Saya bilang tadi memang kita kalau teman-teman ngobrol di kantor, teman-teman mau fokus nulis ya teman-teman tetap fokus nulis ya. Tapi ketika teman-teman ingin mencari inspirasi ya nggak ada salahnya teman-teman juga ngobrol dengan itu tadi, apakah di angkutan umum ngobrol dengan di sebelahnya, ataupun di jemputan kantor, di omprengannya, ataupun di kantor ketika jam makan siang kita ngobrol dengan teman-teman di ruangan kita, itu nggak masalah. Tapi kita bisa juga memanfaatkannya untuk kita mencari ide ya, kita bisa menanyakan pendapat mereka mengenai tulisan kita ya. Nah kemudian
Yang selanjutnya adalah teman-teman juga ini ya, apa namanya, ya saya bilang tadi ya, memang ya gampang sih teman-teman ya, teman-teman di seleksi bukan teman-teman ya, terutama teman-teman yang di kantor ya. Kalau teman-teman kuliah mungkin agak relatif lebih, mungkin ya lebih mudah ngatur waktunya ya, mungkin sambil menunggu jam kuliah, ataupun juga mungkin jam kuliah kan nggak tiap hari full ya, itu masih bisa cukup luas hal untuk penulis lah. Tapi kalau teman yang bekerja ya kan mungkin waktunya padat ya, apalagi kalau jarak dari rumah ke kantor juga nggak deket ya, bisa ya setidaknya mungkin 1 jam perjalanan, sekali jalan pulang balik 2 jam kan sehari. Nah itu tetap itu masih bisa diusahakan teman-teman ya. Kemarin saya juga bilang kalau setengah jam pun sehari nggak apa-apa lah, yang penting konsisten nulis gitu. Tapi kalau bisa lebih banyak lebih baik. Nah walaupun begitu ya teman-teman tetap harus perhatikan keseimbangan ya, artinya ya balance of life-nya juga teman-teman atur ya, artinya antara menulis, kemudian antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan kantor ataupun aktivitas lain itu bisa keseimbangkan ya. Jangan-jangan ya karena punya target untuk menulis 2 jam misalnya, itu dipaksakan untuk menulis, tapi tidak akhirnya ya tidak balance ya, artinya mungkin teman-teman fokusnya pecah ke menulis ya, sementara ya di teman-teman nggak ada tugas dan tanggung jawab ya di kantor, itu yang harus diatur gitu ya. Jadi itu teman-teman, jadi ya saya ulangi sedikit ya teman-teman ya, beberapa hal yang perlu perhatikan teman-teman ketika teman-teman mungkin ingin menulis, baru mau menulis novel kah, ataupun cerita pendek kah, ataupun mungkin buku-buku non fiksi kah gitu kan, sesuai bidang teman-teman ya. Seperti saya ini kan nulis buku branding marketing ya, karena saya 10 tahun 20 tahun ya di branding marketing ya kan, saya ingin menuliskan apa yang sudah saya kerjakan selama 20 ini dalam bentuk buku ya, sehingga bisa mendapatkan manfaat ataupun memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama bagi para junior, yaitu tetap bisa ya teman-teman ya, di antara kesibukan kerja ya, tapi ya tetap harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah teman-teman harus identifikasi waktu yang memungkinkan. Jadi dalam satu hari itu waktu-waktu mana saja ya mungkin untuk menulis. Dan kemudian yang kedua, ketika teman-teman sudah menentukan waktu mana yang teman-teman mau menulis, ya teman-teman harus konsisten untuk jalankan kegiatan tersebut ya. Jadi teman-teman jangan menetapkan waktu ya teman-teman, kalau bisa iya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah itu nggak boleh teman-teman. Pokoknya teman-teman harus tentukan waktu yang itu pasti teman-teman bisa, dan teman-teman harus konsisten ya. Seperti saya bilang tadi, setengah jam pun sehari nggak apa-apa, tapi waktunya itu adalah tetap dan konsisten ya, sehingga ya kita juga lebih terpacu untuk menulis ya, untuk menyelesaikan tulisan kita gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus buat pernyataan menulis ya. Jadi teman-teman tentukan satu hari itu targetnya apa. Misalnya targetnya 1000 kata satu hari atau 2000 kata gitu. Nah kemudian target mingguannya juga tetapkan, misalnya dalam satu minggu 15.000 kata ataupun 10.000 kata gitu ya. Karena kan dalam satu minggu itu biasanya weekend, Sabtu Minggu kan waktunya lebih banyak ya buat tulis ya. Jadi ada target mingguan dan juga ada target hariannya gitu. Dan karena itu teman-teman bisa mecah nih, misalnya dalam satu minggu teman-teman mau nulis 2 bab, nah itu dalam satu hari mungkin nulis 4 bab misalnya, itu teman-teman bisa atur gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, teman-teman gunakan teknologi yang memungkinkan ya, misalnya alarm di handphone gitu ya, untuk yang teman-teman setting setiap jam yang teman-teman sudah tetapkan untuk menulis, yaitu alarm itu berbunyi ya, itu sebagai pengingat buat teman-teman juga gitu. Nah kemudian teman-teman juga kalau perlu melakukan pemanasan ya, warming up ya, karena kan seperti kita olahraga kan kita harus pemanasan dulu tuh, stretching ya, biar otot-otot kita gak kaku ya, atau bahkan menghindari cedera. Nah sama ketika kita menulis, terutama ketika kondisinya gak nyaman ya, misalnya di angkutan umum ataupun juga mungkin di kantor yang cukup ramai ketika jam makan siang. Nah itu kita mungkin menulisnya yang pemanasan dulu ya, kita menulis yang ringan-ringan dulu, kita nulis paragraf-paragraf awal dulu, baru setelah kita cukup panas, cukup bisa fokus konsentrasi ya, baru kita tulis bab yang utamanya ya, inti dari bab-bab tertentu ataupun juga inti dari subbab-subbab tertentu yang penting ya, bagian penting dari tulisan kita gitu. Nah itu yang keenam ya, kita pentingnya melakukan pemanasan jika memang situasinya kurang bisa membuat kita konsentrasi untuk menulis. Nah kemudian yang ketujuh ya, kita fleksibilitas dalam rencana ya, artinya kita memang kalau perlu fleksibel dalam waktu yang sudah ditetapkan, itu nggak masalah ya. Yang penting
teman-teman tetap berusaha untuk konsisten menulis. Tapi kalau memang waktunya tidak memungkinkan, ya itu bisa excuse tertentu bisa dibuat ya, tapi jangan menjadi suatu kebiasaan ya. Teman-teman harus benar-benar bisa pilih nih mana excuse yang bisa diterima dan mana excuse yang tidak bisa diterima gitu ya. Nah kemudian cantik, sama-sama Kak ya, semoga Kakak juga bisa mendapatkan manfaatnya ya. Semakin kakak mungkin ragu untuk mulai menulis karena ada kesibukan, itu tetap bisa dilakukan ya. Yang penting Kak Ais cantik bisa mengatur waktunya ya, dapat mengatur waktu sesuai dengan kesibukan Kakak juga ya. Nah itu saya kembali lagi, kemudian yang ke 8 adalah manfaatkan jeda aktivitas ya. Artinya ketika ada teman-teman ada aktivitas kemudian ada jedanya, itu teman-teman bisa buat untuk tulis ya, manfaatkan gitu. Nah, misalnya ya kalau saya dulu saya di marketing, mungkin sering juga meeting ya dengan pihak luar ya di satu tempat, misalnya di kafe misalnya. Memang kita udah janji misalnya jam 10 kan, tapi kan ya karena kemacetan Jakarta, kita tahu lah ya, sering kali juga klien kami ataupun juga partner kami itu telat datangnya, mungkin datangnya setengah 11. Nah jeda waktu setengah jam itu kan bisa tiba-tiba kita tersedia waktu untuk menulis, yang itu yang bisa kita waktu untuk menulis. Jadi kita harus bisa memanfaatkan jeda-jeda aktivitas yang ya bisa itu terduga ataupun tidak terduga, yang seperti saya bilang tadi ya. Kita janjian untuk meeting di satu tempat, tapi ya ternyata yang rekan meeting kita itu datangnya terlambat ya, itu kan bisa dipergunakan ya. Jadi kita harus selalu siap untuk menulis sesuai dengan waktu yang tersedia gitu. Nah kemudian yang ke-9 adalah kunci dari kita menulis adalah konsentrasi ya. Walaupun mungkin ya itu tadi kan, saya mungkin menulis, saya janjian dengan klien ataupun dengan partner sebuah kafe ya jam 10, tapi dia datang jam setengah 11. Nah kan saya berarti ada waktu setengah jam ya untuk menulis. Nah itu saya tetap, walaupun yang setengah jam untuk menulis, saya tetap harus fokus ya, tetap harus konsentrasi gitu. Jangan ada waktu setengah jam nih lumayan buat nulis, tapi konsentrasinya pecah, misalnya lihat sosial media itu, ataupun mungkin lihat laptop materi yang akan dipresentasikan dengan klien gitu ya. Itu ya toh kita kan pasti sudah siap ya materi presentasi dengan klien dari kantor gitu. Makanya ya udah, ketika kita punya waktu untuk menulis, ya udah fokus menulis, jangan terganggu ataupun ke distract dengan hal-hal yang lain ya. Jadi itu. Nah kemudian yang ke-10 ya, kita kalau bisa berbagi dengan orang lain ya teman-teman ya, mengenai hal yang kita tulis gitu. Jadi kita bisa istilahnya mengurangi beban kita gitu ya. Siapa tahu rekan-rekan kerja kita ataupun saudara kita yang kita ajak diskusi mengenai buku yang kita tulis itu bisa bantu kita ya, setidaknya bisa memberikan ide-ide yang baik ya, sehingga yaitu memudahkan kerja kita, memudahkan penulisan kita dengan bantuan orang lain gitu. Kemudian yang ke-11 ya, tetap walaupun itu tadi menulis itu adalah satu tekad untuk di sela-sela kesibukan, ya tetap teman-teman harus jaga keseimbangan ya. Artinya keseimbangan antara menulis, antara kehidupan pribadi dan antara kehidupan pekerjaan itu juga harus diatur ya, jangan sampai bentrok gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih sih hal-hal yang teman-teman harus perhatikan ya ketika teman-teman ingin menulis, tapi ya dengan kesibukan yang harus dihadapi ya. Nah sekarang saya akan kasih contoh itu teman-teman. Tadi kan lebih bersifat ini ya, lebih bersifat konsep, lebih bersifat teoritis. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah lakukan ya, kalau saya udah pernah lakukan ya, itu bukan teoritis sebetulnya ya, praktis ya. Tapi ya mungkin kalau teman-teman yang belum pernah lakukan lebih bersifat teoritis, lebih bersifat konsep. Nah saya akan coba implementasikannya dalam suatu contoh ya teman-teman. Jadi ini satu kasus, studi kasus teman-teman. Misalnya teman-teman seorang karyawan ya atau seorang karyawati di sebuah kantor, jam kerjanya tuh jam 8 sampai jam 8 pagi ya, sampai jam 5 sore gitu. Nah kemudian teman-teman rumahnya mungkin tidak terlalu jauh dari kantor ya, katakanlah 1 jam perjalanan lah ya. Jadi 1 jam perjalanan berangkat dan 1 jam perjalanan pulang ya. Berarti kan teman-teman kemudian ya teman-teman ini ya harus mengatur waktu nih, kurang lebih waktu-waktu mana saja sih yang tersedia yang masih memungkinkan untuk menulis ya. Jadi kan seperti saya bilang tadi, hal pertama yang teman-teman harus pastikan adalah ketika teman-teman ingin menulis tapi cukup sibuk dengan kegiatan pekerjaan ya, teman-teman harus identifikasi waktu-waktu mana saja yang masih mungkin untuk menulis ya. Nah kalau kasus contoh ini tadi kerja jam 8 sampai jam 5, kemudian
lama perjalanan 1 jam berangkat, lama perjalanan pulang 1 jam pulang. Nah itu kira-kira waktu-waktu yang mana saja sih yang mungkin tersedia ya untuk dipergunakan untuk menulis ya di hari-hari kerja gitu. Nah kemudian yang pertama adalah pagi teman-teman ya. Jadi waktu pagi itu yang masih mungkin harus menulis ya, saya kasih contoh tadi ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman bangun jam 4 atau maaf ya jam 5 atau jam 5 ya. Kemudian teman-teman mungkin yang yang muslim sholat subuh dulu, mungkin setelah itu mandi gitu kan, mandi kemudian sarapan. Kalau memang di rumah kan biasanya sarapan disiapin ya. Kalau teman-teman yang kos ya mungkin ya sarapannya ya dibeli ketika mau berangkat kantor ya. Jadi artinya mungkin teman-teman sudah bisa benar-benar siap berangkat tuh jam 6 ya, jam 6 pagi itu sudah siap berangkat gitu. Padahal teman-teman mungkin biasa berangkat jam setengah 7, karena apa, perjalanan kan 1 jam ya sampai kantor, berarti kan setengah 8 lah, nggak terlalu kepagian juga gitu kan. Nah, biasanya apa, jam 6 sampai jam setengah 7 kan teman-teman mungkin lihat TV, ngobrol dengan kerabat, dengan keluarga, ataupun mungkin dengan teman kos, ataupun bahkan main, yang paling sering adalah main ini ya, main sosial media gitu, ataupun nonton TV. Nah itu kan ya saya tidak mengatakan itu sesuatu yang ini ya, yang kurang bermanfaat ya, ataupun sesuatu yang kurang berguna. Tetapi ketika teman-teman punya satu tekad untuk menulis ya teman-teman, mungkin harus ada dikorbankan juga ya. Apalagi kalau misalnya kesibukan jam 6 sampai jam setengah 7 itu hanya lihat sosial media ya, apakah lihat video di TikTok kah, ataupun lihat reels di tempat lain gitu. Nah itu ya itu bisa aja ya, itu kan sesuatu yang bisa digantikan ya. Nah digantikannya dengan menulis. Nah jadi setidaknya jam 6 sampai jam setengah 7 teman-teman tuh bisa nulis ya, masih bisa bisa untuk menulis jam lumayan setengah jam tuh ya. Saya bilang tadi, kalau teman-teman sudah terbiasa menulis setengah jam tuh bisa minimal 500 kata ya teman-teman ya. Saya sekarang mungkin dalam waktu setengah jam tuh bisa nulis 500 sampai 1000 kata ya, karena sudah terbiasa nulis. Tapi teman-teman yang mungkin baru mulai belajar menulis ya, setidaknya 250 kata sampai 500 kata lah itu bisa dicapai ya dalam waktu setengah jam. Itu lumayan ya. Katakanlah teman-teman sudah mulai bisa menulis lah 500 kata gitu kan ya, itu berarti pagi aja teman-teman sudah dapat 500 kata ya menulis gitu. Nah kemudian teman-teman berangkat kan jam setengah 7. Nah memang yang problem adalah teman-teman berangkatnya dengan kendaraan sendiri ya. Kalau teman-teman dengan angkutan umum tuh lebih enak sih. Misalnya teman-teman naik jemputan kantor misalnya, ataupun juga naik, saya bilang tadi, naik omprengan gitu ya, berhenti depan kantor gitu, ataupun naik naik angkot gitu. Nah jika teman-teman memungkinkan keadaannya untuk menulis, saya sarankan untuk menulis. Makanya itu teman-teman, seperti beberapa live sebelumnya ya, saya sarankan teman-teman tuh harus membiasakan diri menulis dengan berbagai macam device ya. Mungkin kalau yang umum adalah dengan laptop gitu ya, ataupun dengan PC. Akan tetapi teman-teman juga harus biasakan menulis dengan handphone ya. Toh sekarang handphone kan fasilitas Word Microsoft Word-nya, ataupun juga aplikasi-aplikasi word processor lain itu banyak ya. Jadi menulis di handphone itu juga satu hal yang perlu dibiasakan. Nah kalau teman-teman sudah terbiasa nulis di handphone, mungkin di angkutan umum teman-teman bisa nulis ya katakanlah perjalanan 1 jam, tapi teman-teman ya mungkin dengan dengan mungkin ya ini dulu lah ya Pak, santai-santai dulu sebelum kendaraan baru jalan, ataupun juga mungkin masih capek mungkin ngejar angkot misalnya ya. Nah itu bisa katakanlah teman-teman bisa menulis setengah jam lah ya di angkot gitu. Itu lumayan kan, setengah jam lagi-lagi 500 kata ya. Berarti kan dalam satu pagi aja teman-teman sudah bisa nulis 1000 kata kan. Nah 1000 kata itu udah jadi cerpen ya teman-teman loh. Cerpen yang cukup panjang pun tuh 1000 kata biasanya. Dia kalau teman-teman mau nulis cerpen aja satu pagi udah dapat satu cerpen kan. Nah kalau katakanlah nulis novel ya, novel kan sekurang-kurangnya 20 ribuan kata lah ya. Ya minimal teman-teman satu pagi dapat 1000 kata udah lumayan kan, sudah 5% dari satu novel gitu ya. Itu kalau teman-teman yang naik angkutan umum ya, ataupun naik jemputan kantor gitu. Nah kalau teman-teman yang naik kendaraan sendiri itu memang agak problem ya. Jadi ya itu jelas nggak bisa nulis kan. Tapi mungkin setidaknya teman-teman masih bisa sedikit ngelamun sedikit lah ya. Kurang lebih nanti siang saya pas jam makan siang masih bisa nulisnya tuh bagiannya apa aja ya. Nah itu teman-teman sudah mulai merangkai itu. Misalnya kan ini misalnya kalau teman-teman yang mengendari mobil misalnya kan, ketika macet
biasanya kan kena macet kan Jakarta ya. Teman-teman ini ya apa namanya kan ketika macet mungkin di tol jalan pelan-pelan itu kan sambil biasanya saya sambil ngelamun kan. Ya saya biasanya kayak gitu sambil sedikit ngelamun sambil ngelantur pikiran kemana-mana. Nah daripada pikiran yang ngelantur kemana-mana, lihat billboard berpikir ke situ, lihat mobil dengan mungkin dicat warna-warni berpikir ke situ gitu, itu ya mendingan berpikirnya ke tulisan ya, melanturnya ke tulisan. Misalnya oh nanti saya mau nulis inilah bab 2 bagian awal tuh kira-kira isinya ini. Nah ya kan teman-teman masih bisa ya membayangkan itu gitu ya, apa ketika ya tadi ketika macet ya. Atau kalaupun motor mungkin agak sulit ya teman-temannya, tapi setidaknya kan ketika berhenti lampu merah masih bisa kan agak ngelamun dikit kan, biasanya begitu. Nah itu kan bisa juga sambil merancang nanti siang tuh mau nulisnya apa aja. Jadi itu ya teman-teman bisa memanfaatkan waktu di perjalanan ya sesuai dengan kondisi gitu. Nah itu di waktu pagi. Nah kemudian ketika teman-teman sampai kantor ya biasanya kan ini ya apa namanya, kalau teman-teman kantor sampai kantor setengah 8, kantor jam 8 ya biasanya kan ya jarang ya teman-teman langsung buka laptop ya, langsung buka komputer kan, pasti ya entah sarapan dulu ataupun ngobrol-ngobrol dulu. Nah itu kan minimal seberapa jam ya itu waktu yang bisa kita buatkan santai. Nah itu walaupun mungkin seberapa jam agak sulit untuk menulis, tapi setidaknya teman-teman ya itu tadi kalau nggak sebelum sempat merancang nanti siang pas makan siang tuh mau nulis apa, itu masih mulai bisa dipikirkan ketika teman-teman tuh santai-santai sebelum mulai jam kantor jam 8 ya, itu sudah bisa dipikirkan nih kira-kira nanti siang mau nulis apa. Nanti ya syukur kalau teman-teman misalnya sampai jam setengah 8, kemudian jam 8 mulai, biasanya juga kantornya mungkin agak santai, mungkin baru-baru mulai kerja jam 8 seperempat, jam setengah 9 kan bisa ada ya kantor gitu ya teman-teman ya, kantor-kantor yang mungkin nggak terlalu ketat, nggak terlalu ini ya apa namanya strict waktu kerjanya. Nah itu ya teman-teman mungkin ada waktu setengah jam lagi buat nulis ya, lumayan kan 500 kata lagi gitu untuk nulis. Berarti dari pagi aja kita sudah dapat 1500 kata ya, kalau bisa memanfaatkan semua waktu itu tadi ya. Dari 1500 kata ya itu sudah satu cerpen yang selesai ya teman-teman ya. Kalau novel yang 20.000 kata itu udah lumayan kan, sudah 1.500 dari 20.000 kata kan. Nah itu baru pagi ya. Nah kemudian ketika siang ya itu tadi, kalau teman-teman misalnya bawa bekal dari rumah kan biasanya makannya cepet ya, makan seperempat jam. Kemudian kalau yang muslim sholat zuhur seperempat jam, masih ada waktu setengah jam sebelum jam kerja mulai lagi kan jam 1. Nah itu kan bisa dipergunakan untuk nulis juga gitu ya, setengah jam lagi dapat 500 kata gitu kan ya, lumayan kan. Dengan tadi 1.500 kata saja ditambah 500 di siang itu sudah 2.000 kata ya, itu udah satu cerpen cukup panjang selesai gitu. Ataupun kalau kita nulis novel yang inilah novel pendek kayaknya, novel 120 halaman 20 ribuan kata ya, itu sudah 10% novel jadi dalam dari pagi sampai siang kan ya. Nah itu waktu di siangnya. Nah kemudian waktu sore ya sebelum pulang misalnya kan kita pulang jam 5 kan biasanya ya seringkali kan kalau kebiasaan saya ya ataupun teman-teman yang lain kan biasanya walaupun kita pulang jam 5 kita mungkin kita sudah selesai kerja ya, kita tidak ada yang harus kita lemburkan, paling kita tetap pulang tuh jam setengah 6 ya baru keluar dari kantor ya. Alasannya macam-macam, misalnya jam 5 masih macet, jam 5 tuh masih macet kan, ataupun kalaupun enggak ya setidaknya ya ini aja mau santai-santai dulu aja gitu kan, lihat-lihat ya, biasanya kita lihat-lihat sosial media ataupun ngobrol kan sambil menunggu ya jam setengah 6 gitu. Nah itu juga bisa buat nulis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa nulis, lagi-lagi anggap aja bisa nulis setengah jam lah ya, sore itu berarti udah nulis 5 setengah jam 500 kata lagi kan, berarti dari pagi sampai sore aja kita udah dapat 2.500 kata ya, dengan catatan kita bisa manfaatkan waktu-waktu yang tersedia yang saya jelaskan tadi gitu. Nah itu berarti kan 2.500 kata. Nah sampai rumah mungkin kita pulang setengah 6 ya, sampai rumah setengah 7, kemudian kita mandi, mungkin sholat ya kalau yang muslim sholat maghrib, atau jika kemudian ini makan ngobrol dengan keluarga kan setidaknya jam 8 kita sudah santai ya teman-teman ya. Nah kita sampai jam 8 itu ya paling tidak kita tulis setengah jam lah ya, atau bahkan mungkin 1 jam lah, anggap aja maksimal 1 jam kita tulis jam 8 sampai jam 9 gitu kan, itu bisa 1.000 kata kan. Nah
baru setelah itu kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi dengan keluarga, baru tidur jam setengah 10-an misalnya atau jam 10. Nah itu kan berarti kalau kita total tadi dari pagi maksimal ya bisa kita lakukan ya, ini kan sekitar 3.500 kata ya teman-teman ya, sekitar apa namanya, ada 3.500 kata yang bisa teman-teman kerjain ya. Jadi apa namanya, lumayan 3.500 kata sehari itu udah bisa 2 cerpen ataupun novel ya, udah 15% dari novel kan ya. Ya walaupun lagi-lagi teman-temannya itu kondisi ideal sih pagi, saya ulangin lagi, pagi sebelum berangkat setengah jam, di jalan setengah jam, kemudian ketika makan siang setengah jam, kemudian ketika kita mau pulang setengah jam, itu kan jadi berarti udah 2 jam kan, ditambah lagi 3 jam di ini gitu apa namanya, 3 jam di apa 1 jam, yang 1 jam di rumah ya, berarti kan 3 jaman kan. Maaf. Nah kalau setengah jam aja bisa 500, 1 jam tuh bisa 1.000, ya kan 3 jam tuh sekitar 3.000 kata kan. Itu sudah banyak teman-temannya. Lagi-lagi ini novel 120 halaman, ini sekitar 20 ribuan kata gitu ya. Nah kalau teman-teman sehari bisa 3.000 kata aja, berarti kan nggak nyampe 2 minggu udah selesai ya novel ya. Ya walaupun ya teman-teman tadi saya bilang itu ideal ya, artinya dari pagi sampai sore itu benar-benar ada waktu ideal untuk nulis ya, walaupun mungkin tidak selalu bisa ya. Misalnya di angkutan umum kita mungkin nggak bisa nulis misalnya kan, karena ya angkutan umumnya angkot misalnya rawan misalnya kita nulis dengan handphone gitu. Tidak seperti misalnya kalau kita naik mobil jemputan kantor ataupun naik komprengan kan, nah itu mungkin kita nggak bisa nulis, tapi setidaknya maksimal apa yang waktu yang optimal kita bisa tulis, kalaupun memungkinkan 1 hari itu bisa ya itu tadi 3.000 sampai 3.500 kata ya teman-temannya. Jadi artinya kalau teman-teman beragama selama ini nggak mungkin bisa nulis sambil kesibukan kerja gitu ya, tetap bisa ya teman-temannya. Ya walaupun tadi ya kondisi bisa beda-beda, tapi at least kalau kita usahakan lah setengah jam 1 jam sehari aja, katakanlah 1 jam sehari kita bisa nulis, itu sudah 1.000 kata ya teman-temannya. Itu sudah 5% dari sebuah novel gitu, atau bahkan sudah sebuah cerpen yang bisa kita tulis sehari, walaupun kita hanya punya waktu 1 jam sehari menulis ya. Ya itu sih kurang lebih ya apa namanya, jadi kurang lebih itu ya apa namanya, contoh seorang karyawan ya yang bekerja cukup ya bilang cukup sibuk ya, tapi masih bisa menulis teman-temannya. Jadi itu sih gambarannya teman-teman, bahwa kita walaupun cukup sibuk, kita masih bisa menulis ya. Artinya kita tidak bisa punya alasan kita ya saya mau menulis tapi saya belum bisa menulis karena apa, saya sekarang sibuk kerja gitu. Nah kalau misalnya alasannya sibuk kerja ya teman-teman ya nggak sampai pensiun juga akan pernah nulis ya, walaupun teman-teman punya keinginan untuk tulis gitu ya. Nah, itu tapi kalau teman punya tekad untuk menulis, memanfaatkan waktu ya seperti saya sebutkan tadi untuk menulis, yaitu pasti ada waktu ya, walaupun ya kita tidak berharap akan cepet ya. Seperti saya bilang tadi, ketika saya tulis ini ketika zaman COVID ya, ketika zaman work from home, ketika zaman lockdown ini 644 halaman bisa 1,5 bulan saya tulis ya. Kenapa ya, waktunya banyak kan, saya bisa mungkin sehari bisa 3 jam 4 jam karena ya itu tadi kita lockdown di rumah kan. Nah, tapi at least setidaknya ya kita bisa inilah ya apa namanya, kalau kita menulis mungkin saya bilang tadi sehari 1 jam aja berarti 1.000 kata. Kalau mau nulis novel setipis ini lumayan bisa 3 minggu udah selesai ya, 1 bulan lah ya paling lambat gitu. Nah novel ini 300 halaman, ini sekitar 50.000 60.000 kata lah ya. Ya mungkin kalau kita nulis 1.000 kata sehari ya 2 bulan bisa kelar, atau 3 bulan ya kita bisa buat novel 300 halaman gitu ya. Ya lumayan sih tetap teman-teman ya, artinya tetap bisa diusahakan gitu, tetap ada hasilnya walaupun agak cukup lama gitu, daripada kita sama sekali gak nulis karena berpikir kita nggak pernah bisa nulis karena kita cukup sibuk ya, walaupun ternyata kita sebetulnya bisa juga untuk menulis gitu ya. Jadi itu teman-teman ya apa namanya, contoh ya, sekedar contoh saja bahwa walaupun teman-teman cukup sibuk di kantor, walaupun teman-teman punya pekerjaan di kantor, itu masih mungkin untuk menulis ya. Apalagi ya saya bilang tadi, kalau teman-teman mungkin yang
mahasiswa ya, mahasiswa kan bagaimanapun waktu luangnya pasti lebih banyak ya daripada karyawan kantor gitu kan. Nggak mungkin kita full itu dari jam 8 sampai jam sampai jam 5 siang jam 5 sore terus-terusan kan. Ya pasti ada antara waktu jeda antara kuliah yang pagi dengan yang siang misalnya kan, itu kan bisa dimanfaatkan buat nulis ya. Jadi itu ya teman-teman, sekedar gambaran aja bahwa menulis itu bisa ya pada bagaimanapun situasinya orang, sesibuk apapun ya, apalagi ya tadi ketika kita weekend Sabtu Minggu kan pasti waktu menulisnya jauh lebih banyak ya, itu bisa menambah waktu lagi kita buat menulis ya, sehingga target mingguan kita untuk menulis itu lebih bisa kita kejar ya, terutama di Sabtu Minggu. Kalau misalnya di Senin sampai hari Jumatnya ada kesibukan sehingga jadwal yang sudah kita tetapkan mungkin ada yang meleset ya, ada yang tidak bisa kita penuhin gitu. Nah itu nah kemudian sekarang yang saya bahas adalah tips ya teman-temannya. Jadi bagaimana tips kita dalam mensiasati istilahnya ya waktu kesibukan kita itu kita tetap dengan menulis ya. Yang pertama adalah teman-teman usahakan selalu persiapan materi pendahuluan ya, seperti saya bilang tadi. Ketika teman-teman mau menulis mungkin jam makan siang setengah jam ya, ataupun juga misalnya mau menulis setelah pulang jam kantor tapi mungkin masih nyantai dulu nunggu macet setengah jam di kantor kan, berarti lumayan ya bisa ada waktu 1 jam menulis. Nah teman-teman bisa tuh merencanakan awal materi pendahuluan ya. Misalnya saya bilang tadi, teman-teman ketika berkendara kendaraan bermotor ya, sambil ngelamun mungkin ketika macet jalannya itu sambil bisa mikir kira-kira nanti siang sama nanti sore saya akan nulisnya apa aja bagiannya ini, kemudian kurang lebih isinya seperti apa gitu, kurang lebih konflik ceritanya seperti apa, kurang lebih penyelesaian konfliknya seperti apa. Nah, itu kan kita bisa pikir dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman persiapkan materi pendahuluan ketika mungkin tidak memungkinkan untuk menulis, misalnya sedang berkendara ataupun mungkin di angkutan umum situasinya tidak memungkinkan, tidak aman untuk buat menulis. Teman-teman bisa sambil memikirkan di dalam pikiran teman-teman ya, kurang lebih akan nulis apa nanti siang atau nanti sore gitu. Itu yang pertama ya, persiapkan materi pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi seperti saya jelaskan, teman-teman bisa gunakan pemanasan ringan ya ketika ingin menulis. Artinya teman-teman jangan ketika teman-teman ada waktu untuk menulis, jam makan siang ataupun di angkutan misalnya di jemputan kantor kan memungkinkan untuk nulis ya, jangan langsung menulis yang materi berat ya, karena ya situasinya kan memang tidak terlalu nyaman ya, tidak terlalu nyaman untuk menulis, sehingga ya mungkin melakukan pemanasan dengan menulis bab-bab awal yang ringan ya, bab-bab awal yang tidak terlalu penting. Nah baru kemudian berlanjut ke bab-bab utama ya, yang penting, yang mungkin mengolah katanya itu lebih susah ya Nah kemudian yang selanjutnya adalah ini juga dengan kita membuat sebuah pemanasan dulu, itu kan kita sebetulnya juga ini ya teman-temannya, sambil itu istilahnya kalau kita punya otak kan mungkin otak kita, pikiran kita tuh tadinya berpikir mungkin kita lagi ngejar inilah, kita lagi nungguin jemputan kantor ya di jalan. Nah, itu kan fokus kita ngeliatin mobil yang lewat itu ada jemputan kantor apa enggak kan. Nah tapi ketika kita sudah duduk mau nulis kan, kita harus beralih tuh dari metode nungguin jemputan kantor dengan metode pikir kita yang kreatif ya, yang menulisnya itu. Nah dengan kita melakukan pemanasan ya, peralihan antara tadi dari mode non kreatif menjadi mode kreatif di pikiran kita itu bisa lebih mudah gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah ya teman-teman juga buat daftar tugas ya, seperti saya bilang tadi teman-teman ya, teman-teman harus buat target harian, kerjaan apa aja, kemudian target mingguannya apa ini kerjain. Nah dengan teman-teman buat target harian dan target mingguannya, teman-teman akan lebih mudah ya, karena perencanaan hariannya sudah ada, teman-teman tinggal jalanin, termasuk juga target-target mingguannya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi teman-teman, bisa menggunakan ini ya, teman-teman juga jangan terlalu memforsir ketika menulis ya, apalagi itu tadi misalnya teman-teman baru ini ya, misalnya naik omprengan ataupun naik jemputan kantor, mungkin kesananya naik ojek gitu. Itu kan mungkin situasinya agak capek ya mungkin teman-teman ya. Nah itu kan ketika teman-teman bisa duduk enak di mobil jemputan ataupun juga di omprengan, itu teman-teman istirahat sebentar ya, baru teman-teman nulis gitu. Nah ketika menulis pun ada yang namanya
ini ya teknik Pomodoro ya, bukan Pomodoro ya tentunya, Pomodoro ya. Kalau teknik Pomodoro itu kita menulis fokus, benar-benar nulis 25 menit, kemudian 5 menit kita istirahat gitu, dan kemudian kita 20 menit lagi nulis lagi ya kalau memang waktunya memungkinkan. Nah 5 menit kemudian istirahat, jadi 25 banding 5 ya teman-teman ya, perbandingannya gitu. Jadi itu teknik Pomodoro ya, artinya apa, kita jangan terlalu forsul menulis, bahkan setengah jam pun kita harus bagi antara waktu menulis dan waktu istirahat ya. 25 menit menulis, 5 menit istirahat gitu. Jadi itu teman-teman ya, teknik Pomodoro kita bisa gunakan juga supaya kita tidak terlalu capek untuk menulis ya. Nah kemudian yang berikutnya, jika memungkinkan teman-teman bisa memilih tempat yang enak, yang nyaman ya. Misalnya kalau jam makan siang memungkinkan, misalnya teman-teman menulis di ruang meeting, misalnya ruang meeting nggak dipakai, itu mungkin lebih baik ya, teman-teman bisa lebih fokus pikirannya konsentrasinya gitu. Jadi kalau memang memungkinkan mencari tempat yang tepat itu lebih baik, tapi kalaupun tidak memungkinkan ya kita harus selalu siap menulis di mana saja ya gitu. Jadi itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah teman-teman mungkin ya terbiasa menulis dengan mungkin mood boosternya, meningkatkan mood mood untuk menulisnya itu dengan musik, atau teman-teman bisa juga menggunakan musik ya, misalnya dengan earphone kan. Misalnya teman-teman menulisnya itu dengan laptop gitu, ataupun juga mungkin dengan handphone, bahkan ya teman-teman bisa sambil dengar earphone ya, baik itu musiknya dari handphone maupun dari laptop ya. Jadi itu juga bisa jadi mood booster teman-teman ya. Teman-teman juga gunakan itu, apalagi saya bilang tadi situasinya mungkin kurang nyaman ya, teman-teman nulis di angkutan, di angkutan kantor, atau mungkin teman-teman nulis di kantor ketika jam makan siang yang mungkin suasananya cukup rame ya. Itu ya teman-teman bisa melakukan mood booster ya dengan mendengarkan musik juga gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman jangan terlalu ini ya ya ini saran umum sih, artinya ketika teman-teman baru mulai menulis, teman-teman jangan langsung memasang target yang perfect ya. Wah saya harus bisa nulis bagus walaupun saya sedang sibuk. Itu teman-teman jangan begitu ya. Di awal pasti saya selalu bilang, bahkan Terelie pun baru buku ke-7-nya laku ya. Yang buku 1 ke 6-nya itu proses belajar dia gitu, sehingga ya mungkin belum terlalu laris ya, belum laku gitu. Nah itu apalagi kita kan yang baru mulai nulis. Nah itu jadi kita jangan pasang target yang terlalu luas dulu gitu. Nah kemudian juga kita juga jangan ini ya kita jangan terlalu ketika kita menulis kan situasinya agak-agak kurang nyaman ya, kita pecah-pecah nih sehari 2 jam, tapi setengah jam terpecah kan. Nah itu kan pasti situasinya beda dengan situasi normal kita nulis. Nah itu kita jangan bandingkan, ketika kita weekend mungkin nulis 2 jam tuh kayaknya enak banget gitu ya, bisa dapat banyak, tapi ketika nulis dalam hari kerja 2 jam sehari itu kayaknya susah. Itu ya memang situasinya beda kan antara kita weekend dengan weekdays. Jadi makanya kita jangan membanding-bandingkan ketika kita menulis di weekdays dan di weekendnya. Yang penting ketika kita nulis ya tulis aja, nggak usah mikir kok hari ini lebih berat daripada hari weekend ya. Itu nggak boleh juga dilakukan ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga ini ya teman-teman juga harus bisa mensyukuri setiap progres kecil ya, seperti saya bilang tadi ya. Mungkin teman-teman dalam 1 hari itu hanya bisa nulis setengah jam, 1 jam, berarti kan 500 sampai 1000 kata ya. Ya walaupun itu mungkin ya kecil lah ya, 1000 kata itu 1000 kata ya mungkin baru jadi 1 cerpen ataupun setengah cerpen ya. Tapi kan ya itu sudah tetap, itu adalah hasil kerja teman-teman ya, hasil perjuangan teman-teman gitu. Teman-teman harus bisa hargain gitu, walaupun waktunya pendek ya. Teman-teman jangan berekspektasi teman-teman bisa nulis enak, bisa nulis banyak dalam 1 hari ya, karena memang situasinya nggak mungkin kan ya. Jangan dibandingkan juga ketika weekend teman-teman mungkin bisa nulis 2 jam 3 jam kan, tentu hasilnya lebih banyak. Yaitu teman-teman tetap ketika teman-teman 1 hari itu bisa nulis 500 kata ataupun 1000 kata di antara kesibukan teman-teman, itu juga harus disyukurin ya. Itu harus teman-teman mengapresiasi diri teman-teman sendiri gitu. Bahkan misalnya teman-teman dalam 1 hari bisa nulis 2 jam karena memang situasinya memungkinkan, bisa nulis berarti kan 2500 kata ya. Mungkin teman-teman bisa mengapresiasi diri sendiri, misalnya pulang beli es krim gitu kan, mampir di di minimarket ya, sekedar wah ini perayaan saya sudah bisa nulis 2500 kata dalam 1 hari, biasanya 1000 kata aja susah. Nah itu teman-teman bisa juga membuat
semacam penghargaan-penghargaan kecil kepada teman-teman sendiri ya. Tujuannya apa ya? Untuk semakin memotivasi teman-teman ya, agar semakin lama walaupun teman-teman tetap sibuk bekerja di kantor, jumlah yang ditulis setiap hari itu lebih banyak ya, jam menulisnya setiap hari juga lebih banyak gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Kemudian Kak Cinta Kia, kalau untuk menulis itu ini Kak ya paling gampang itu, saya sering bilang Kak ya dalam beberapa live sebelumnya, kalau kita menulis dari yang paling dekat dengan kita Kak ya. Yang maksud paling dekat dengan kita, misalnya Kakak mau menulis novel kan, misalnya novel mengenai persahabatan gitu ya. Nah, Kakak mungkin kan pasti punya ini ya, Kak Cinta Kia pasti punya teman ya, punya sahabat. Nah, itu bisa mulai dari kisah persahabatan Kakak dengan sahabat-sahabat Kakak ya. Nah, itu walaupun mungkin kita bisa samarkan ya, namanya kita ganti, kemudian sekolahnya kita ganti, tempat tinggalnya kita ganti ya, biar nggak ketahuan itu cerita mengenai persahabatan Kakak gitu dengan sahabat-sahabat Kakak, itu nggak masalah. Tapi artinya kita lebih mudah menggalinya ya, karena kita menggali dari yang paling dekat dengan kita ya, kehidupan diri kita sendiri Kak ya. Jadi apalagi kalau Kak Cinta Kia suka nulis ini ya, diary itu bisa jadi sumber ide kita menulis juga Kak ya. Jadi Kakak bisa menulis sesuatu novel ataupun cerpen, tapi dari basisnya dari diary Kakak gitu ya. Ya walaupun mungkin 50% adalah cerita dari diary Kakak, 50% itu hasil hasil ini Kakak, hasil pengembangan ide Kakak, hasil imajinasi Kakak, nggak masalah gitu. Tapi setidaknya dasar utamanya itu Kakak sudah punya ya. Jadi itu kayak saran saya paling gampang cari ide ya ini ya. Nah, kalau apalagi Kak Cinta suka nulis diary ya, Kakak bisa ngambil idenya dari situ Kak. Jadi kan Kakak mungkin baca-baca lagi diary Kakak ya. Nah, itu dari situ saya yakin pasti ada ide nih untuk tulis seperti apa. Nah, nanti tinggal dikembangin ya. Kita tidak harus nulis persis seperti diary Kak ya. Jadi Kakak bisa nulis mungkin diary tadi di diary 50% itu pengembangan ide Kakak. Tapi yang penting kan Kakak sudah punya ide dasar kan dari diary itu gitu. Jadi itu sih kayak paling gampang kalau menulis itu dari kisah hidup kita sendiri Kak ya. Jadi itu sih Kak. Bahkan kalau menulis buku ini sendiri, buku tadi novel ya. Kalau buku non fiksi itu pun juga bisa dari paling dekat dengan kita ya. Nah, ini saya alamin Kak ya. Saya kan 20 tahun nih di marketing ya. Ya dari posisi inilah ya, posisi entry level sampai alhamdulillah sekarang di posisi manajemen gitu. Nah, ya karena istilahnya saya 20 tahun di marketing, dunia marketing itu mimpi pun saya marketing guys, bercandanya begitu gitu ya. Makanya ketika saya baru mulai menulis ya, saya menulisnya tentang marketing Kak. Karena itu sesuatu yang benar-benar saya pahamin Kak ya. Jadi misalnya ini buku, saya nulis buku ini ya, buku marketing ya, ini buku branding misalnya kan, ini buku branding for branding company, bukan buku buku branding mistake. Nah, itu kan saya ambil idenya itu dari ya pengalaman saya 20 tahun di marketing Kak ya. Jadi saya lebih mudah mengolahnya tanpa perlu riset terlalu banyak, tanpa perlu memikirkan idenya terlalu banyak. Itu udah langsung ngalir ya, karena memang itu yang sehari-hari saya lakukan ya. Apalagi saya sekarang di posisi yang cukup cukup decision making ya. Jadi saya bisa lihat gambaran besarnya. Dari gambaran besar mengenai marketing itu ya saya tulis lagi gitu Kak ya. Jadi itu Kak, atau bahkan ini Kak ya, buku trade marketing ya, mungkin kalau Kakak ngerti ya, Kakak mungkin di bidang ekonomi ya, mungkin agak sedikit paham. Trade marketing ini kan ilmu baru Kak ya. Ini ilmu baru yang bahkan jarang, tidak ada buku bahasa Indonesia ditulis ini gitu. Nah, ketika saya bisa menulis buku ini ya, ketika saya ditunjuk menjadi head departemen trade marketingnya di sebuah perusahaan elektronik. Nah, saya waktu itu belum punya pengetahuan tentang trade marketing, makanya waktu saya belajar Kak ya. Dan yang saya bilang tadi, tidak banyak buku trade marketing ada di Indonesia, bahkan tidak ada yang bahasa Indonesia kan, adanya bahasa Inggris. Nah, sehingga saya nggak mau, saya harus belajar tuh semua buku bahasa Inggris itu kan untuk menjalankan tugas sebagai head trade marketing. Nah, ketika saya sudah 4 tahun mengembangkan trade marketing, kan tetap trade marketing itu sudah menjadi seperti luar kepala ya Kak ya. Saya bilang tadi, mimpi pun saya juga mimpi trade marketing. Nah, waktu itu saya baru mulai menulis Kak ya. Nah, menulisnya lebih mudah, karena yaitu sudah saya benar-benar belajar dari nol trade marketing, dan saya
kembangkan departemen trade marketing itu 4 tahunan. Nah, saya udah bener-bener tahu mengenai trade marketing. Nah, itu kemudian saya tulis buku ini kayak buku trade and super marketing. Jadi itu kayak Kak Cinta ya paling gampang menulis itu ya. Yang mana Kak ya, Kak Cinta Kia ya. Ini saya tulis Kak, ini apa namanya? eh yang di tokonya, jadi toko istri saya sebenarnya sih dia toko fashion ya, tapi ini apa namanya, saya titip di dia gitu. Kalau dulu sih ada di TikTok Shop Kak ya, tapi kan sekarang TikTok Shop sudah tutup, jadi ya terpaksa harus di oranye ataupun di hijau ya Kak. Saya kasih ini bukunya apa, nama tokonya. Ini nih Kak ya, tokonya Kak di oranye dan hijau ya. Kakak ini saya sudah ya pakai akun lain Kak ini, apa namanya, karena kalau nggak diomelin sama TikTok ya kalau ngomong-ngomong tangga gitu. Oh ya, ya mudah-mudahan Kak Cinta Kia ya cepat buka ya, ya karena memang paling gampang sih kalau kita apa live ini kan bisa langsung masuk keranjang kuningnya ya kalau di TikTok Shop gitu. Jadi itu ya Kak ya. Oke Kak, kita lanjut lagi. Nah sekarang tadi kita sudah bahas mengenai apa yang harus kita perhatikan ketika kita mungkin punya kesibukan tapi kita ingin menulis. Kemudian juga saya kasih contohnya juga bagaimana seorang karyawan yang cukup sibuk masih bisa menulis. Kemudian juga tips-tips apa saja yang perlu dilakukan ketika akan menulis ya. Nah sekarang bagian terakhir dari ini dari pembahasan saya yaitu ini nih, artinya ya sekarang saya akan, kalau teman-teman yang sibuk bekerja ya, terutama karyawan ya, kemudian tetap ingin menulis, ada beberapa saran nih. Tadi kan saya sudah berikan tips ya. Sekarang ada saran tambahan kepada kakak untuk agar bisa menulis ya, walaupun di tengah kesibukan kakak semua gitu ya, bekerja sebagai karyawan ya. Yang itu adalah tanggung jawab utama kan, menulis itu kan adalah sebetulnya masuk ke kegiatan pribadi, tapi kita bisa tetap lakukannya tanpa kita merasa terganggu gitu. Nah, kemudian yang pertama itu adalah kakak apa namanya, teman-teman tuh bisa pilih genre yang paling sesuai dengan teman-teman ya. Artinya teman-teman mungkin senang genre roman ya, genre cinta, ataupun teman-teman senang genre misteri atau genre fantasi. Nah, karena teman-teman itu waktunya sibuk ya, mungkin apa untuk bekerja, teman-teman ya tulis novel genrenya sesuai dengan teman-teman suka ya, teman-teman yang sudah paham benar gitu. Jangan teman-teman sukanya novel genre roman bacanya, tapi teman-teman mau coba nulis genre misteri ataupun genre fantasi ya, mungkin bisa, tapi akan lebih susah teman-temannya, karena kan kalau kita menulis genre yang kita tidak biasa kita baca ya, kita mungkin perlu belajar lebih dalam lagi kan, kita perlu riset lebih banyak lagi. Nah sementara waktu kita terbatas kan, karena kita cukup sibuk gitu. Makanya lebih baik kita menulis genre yang novel-novel yang biasa kita baca, sehingga kita lebih mudah beradaptasi untuk menulis karena genrenya sama dengan genre-genre kita baca ya. Itu yang pertama Kak ya. Jadi kakak bisa pilih genre yang ini ya, yang sesuai, yang kakak minati, yang biasa kakak baca novelnya gitu, sehingga kakak lebih mudah menulis tanpa harus banyak riset, tanpa harus banyak belajar lagi yang waktunya sangat sempit ya. Mendingan waktunya dipakai buat nulis daripada buat riset, daripada buat belajar lagi, karena atau kakak menulis genre yang tidak biasa kakak baca ya. Itu yang pertama, pilih genre yang sesuai dan yang biasa kakak baca gitu. Kemudian juga tentukan tema yang relevan ya. Saya bilang tadi ke Kak Cinta Kia ya, bahwa kalau teman-teman itu nulis sesuatu yang dekat dengan teman-teman, itu lebih mudah nulisnya gitu. Misalnya saya bilang tadi, kalau teman-teman biasa nulis diary, ambil aja diary itu sebagai ide cerita gitu, kembangkan aja diary itu sebagai suatu ide cerita menulis novel. Itu akan lebih mudah karena tidak perlu harus riset yang panjang-panjang, tidak perlu harus banyak waktu tergunakan untuk belajar lagi ataupun untuk mencari data-data informasi yang diperlukan ya, tapi semuanya sudah ada di kepala teman-teman ya. Teman-teman tinggal menuangkannya dalam bentuk tulisan gitu. Jadi itu ya, pasti lebih mudah kalau teman-teman menggunakan tema yang relevan dengan kehidupan teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman karyawan di kantor kan ya, teman-teman bisa menuliskan novel itu yang
isinya ya bercerita mengenai kehidupan di kantor ya, seperti ini novel ini teman-teman ya. Novel ini kan bercerita kisah cinta antara Adi ya, seorang karyawan bagian promosi di sebuah perusahaan kosmetik, dengan Indah ya. Indah itu di kantor cabang di perusahaan yang sama gitu. Nah, saya bisa menjelaskan bagaimana kerja Adi sebagai promosi, asisten manajer promosi, kemudian tugas Indah sebagai staff, sebagai supervisor accounting finance di sebuah kantor cabang ya, karena saya sudah juga pernah berada dalam lingkungan itu ya teman-teman ya. Dalam sebuah perusahaan FMCG, saya sudah tahu tugas promosi seperti apa, karena juga saya pernah menjabat asisten manajer promosi ya. Dan ya saya juga sudah tahu kerja di cabang itu seperti apa, kerja supervisor finance accounting itu seperti apa. Jadi saya lebih mudah untuk merangkai cerita, untuk membuat kisah cinta antara Adi dan Indah ini di sela-sela kegiatan kerja mereka ya, karena saya sudah paham benar ya situasi mekanisme kerja di sebuah perusahaan kosmetik ataupun perusahaan FMCG, consumer good itu seperti apa gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, usahakan teman-teman ya nuliskan tema yang dekat dengan teman-teman atau teman-teman pahami benar ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah buat karakter ataupun teman-teman bisa buat pentokohan yang sesuai ataupun teman-teman pahami ya, seperti saya ini tadi gitu kan. Saya bercerita Adi itu asisten manajer promosi ya di sebuah perusahaan consumer good ya, perusahaan kosmetik. Nah, saya kebetulan pernah juga posisi asisten promosi manajer ya di perusahaan kosmetik juga kebetulan. Jadi ya saya lebih mudah mengembangkan tokoh si Adi gitu. Jadi seolah-olah tuh Adi itu adalah gambaran saya dulu ketika di posisi ini gitu ya. Walaupun ya saya tentu masukkan lagi imajinasi dan ide saya ya mengenai Adi itu seperti apa, tidak persis seperti saya dulu ketika saya menjadi asisten promotion manager ya. Jadi itu ya ketika membuat tokoh atau karakter ya itu teman-teman bisa sesuaikan dengan pengalaman teman-teman ya, sehingga teman-teman lebih mudah mengembangkan idenya tanpa perlu riset terlalu banyak, sehingga ya waktu teman-teman tidak terbuang untuk riset tapi lebih dipergunakan untuk nulis ya di sela-sela, yaitu tadi kesibukan teman-teman gitu. Nah itu Kak Cinta Kia, saya sangat terima kasih Kak ya, semoga Kakak juga selalu sehat ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan pengalaman dan tempat kerja. Sama sih teman-teman ya, sebetulnya 2, 3, 4 tadi itu intinya sama. Itu teman kita menulis dari paling dekat dengan kita ya. Ya kalau misalnya dunia kita dan dunia kerja ya, kita bisa nulis ide ceritanya ngambil dari dunia tempat kita kerja ya. Misalnya teman-teman, kalau saya kan di marketing, saya pasti tokoh utamanya adalah tokoh yang di marketing ya, mau dari promotion, mau dari apakah dia brand manager ataukah dia misalnya marketing manager. Karena saya juga pernah menghandle posisi-posisi tersebut ya, saya bisa paham ya, bisa mengembangkan ide cerita saya untuk seseorang tokoh utama yang mempunyai profesi tadi gitu. Nah itu makanya tapi kalau teman-teman kalau saya menulis misalnya tentang finance ya, mungkin saya bisa ya, karena bagaimanapun saya juga paham untuk kerja finance, tapi kan saya tetap harus belajar lagi ya, kurang lebih itu finance itu yang membuatnya rumitnya seperti apa sih, yang membuat mungkin mengganggu, istilahnya membuat stres seorang finance itu seperti apa sih, itu kan tetap saya harus belajar ya. Nah itu ya lagi-lagi daripada waktu saya buat belajar untuk mempelajari hal-hal yang, karena saya menulis hal-hal yang di luar saya tidak tahu, ya mendingan saya fokus saya buat tulis ya. Makanya saya membuat tokoh-tokohnya adalah kebanyakan dari dunia marketing ya, karena itu yang saya pahami ya mengenai dunia kerja, dan itu mudah saya tuangkan dalam bentuk novel dan tulisan gitu. Nah itu nah kemudian yang selanjutnya adalah tentukan target ya. Tadi saya juga saya sebutkan kita harus disiplin menetapkan target harian dan juga target mingguan ya, dan kita setiap 1 minggu sekali kita evaluasi itu target hariannya tercapai apa enggak, target mingguannya tercapai apa enggak. Nah, kalau misalnya belum tercapai, nah kita harus usahakan agar pada minggu selanjutnya itu tercapai ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau target itu apa basisnya itu tergantung sih teman-teman, tapi yang paling gampang sih basisnya adalah berapa kata yang kita tulis ya. Misalnya kita 1 hari punya waktu 1 jam ya, kita target berarti dalam 1 jam itu kita nulis 1000 kata, yaitu sepanjang masih bisa sampai 1000 kata. Nah itu berarti kita sudah dapat target gitu ya.
Baru selanjutnya kalau kita sudah bisa memenuhi target kata, ya mungkin untuk minggu-minggu berikutnya target kita mungkin di kualitas tulisan misalnya ya, artinya apakah tulisan kita itu nyambung apa enggak gitu, apakah tulisan kita itu bagus tidak secara pengolahan katanya, itu baru berikutnya secara kualitas. Tapi untuk tahap awal sih targetnya lebih ke jumlah kata juga teman-temannya, karena ya toh kan sekarang kan kalau kita nulis di komputer ataupun juga di handphone kan pasti kan ada kan, kita udah nulis berapa kata gitu, nah kita bisa cek dari situ sih ya teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, manfaatkan waktu luang ya kalau bisa ya, seperti saya bilang tadi, saya bisa jadi ada waktu luang mendadak ya, misalnya saya ada janji dengan klien ataupun dengan partner di luar ya, misalnya di kafe gitu ya, saya udah datang jam 10 sesuai dengan waktu kita bertemu, tapi klien itu adalah mungkin setengah jam, 1 jam lebih lambat karena mungkin ada macet kah atau apa kan, itu kan sesuatu yang Jakarta ya, hal yang mungkin ya. Nah, kalau misalnya saya di kantor, klien terlambat ada nggak masalah, saya masih bisa kerjaan kantor yang lain kan. Tapi kalau saya sudah di luar, kemudian janjian, klien telah datang kan, waktu saya untuk bekerja kan agak terbatas ya, walaupun saya bawa laptop mungkin tetap aja koneksi dengan kantor kan terputus kan. Nah, makanya ya di saat seperti itu saya bisa pergunakan untuk nulis kan. Nah, itu jadi setiap ada waktu luang, walaupun itu di luar dugaan ataupun mendadak, itu bisa kita manfaatkan juga buat nulis ya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya tetap sih teman-teman, walaupun teman-teman mungkin ini ya mengatur waktu antara bekerja dan menulis itu cukup sulit ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman misalnya sangat bersemangat menulis, pokoknya punya target satu hari nulis 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kata, mungkin ya tetap teman-teman jangan terlalu diforsir ya. Artinya walaupun teman-teman oke lah, teman-teman mungkin pulang ke rumah, teman-teman niat tuh dari sampai setelah ini santai-santai di rumah jam 8 sampai jam 12 tuh nulis ya. Padahal besok jam 4, jam 5 udah harus bangun kan. Nah, itu ya tetap walaupun teman-teman punya niat yang kuat untuk tulis, ya tetap jaga kesehatan ya. Artinya jangan terlalu diforsir gitu menulis. Ya kalaupun bisa diforsir bagus, tapi jangan terus-terusan ya. Artinya pada saat mungkin teman-teman situasinya lagi fit mungkin bisa, tapi ketika kurang fit ya mungkin jangan dipaksa ya. Jadi itu tadi, teman-teman tetap harus jaga keseimbangan ya antara menulis, kerja, kehidupan berbadi, dan juga terutama itu pengaruh ke kesehatan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus kenali jam teman-teman yang paling produktif menulis ya. Artinya misalnya, saya lebih produktif menulis nih ketika pulang jam kantor nih, malah misalnya jam kantor saya malah bisa lebih, biasanya setengah jam cuma dapat 500 kata, kalau di rumah pulang setelah jam kantor setengah jam bisa 1.000 kata misalnya ya. Berarti teman-teman mungkin alokasikan waktu banyak penulis itu di waktu sore ya, di waktu malam gitu, jangan di waktu pagi ataupun siang. Jadi teman-teman harus sesuaikan waktu produktif teman-teman nulis itu dengan jumlah jam menulis teman-teman ya. Nah, itu yang ke-8 gitu. Kemudian yang berikutnya teman-teman jangan takut eksperimen ya. Ya walaupun yang saya bilang tadi, teman-teman akan lebih bagus kalau menulis ya sesuai dengan genre yang teman-teman sering baca. Teman-teman menulis cerita tentang kehidupan teman-teman sendiri ataupun sesuatu yang dekat dengan teman-teman ya, sehingga teman-teman lebih mudah menulisnya tanpa perlu riset lebih lanjut. Tapi jika teman-teman punya waktu untuk eksperimen, misalnya menulis genre yang beda dengan biasa teman-teman baca, ataupun juga mungkin teman-teman bercerita mengenai, misalnya kalau teman-teman di marketing tapi teman-teman mau nulis tentang kehidupan kisah cinta karyawan di bagian produksi pabrik misalnya ya, itu tetap kan harus ada proses pembelajaran yang nggak masalah juga sih. Teman-teman eksperimen, tapi lagi-lagi teman-teman tetap harus jaga keseimbangan ya, jangan malah nanti fokus kerjanya terganggu dengan teman-teman nulis gitu. Nah, kemudian teman-teman ya juga lagi-lagi sih menggali emosi dan juga konflik sebuah novel itu ya dari pengalaman teman-teman sendiri ya. Lagi-lagi kenapa ya, biar teman-teman mudah mengembangkan idenya ya, mengembangkan tulisannya, karena tidak terlalu harus banyak riset untuk mencari datanya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya teman-teman ya kalau bisa itu tadi teman-teman diskusi juga, jangan berpikirkan semua tulisan teman-teman sendiri ya. Kalau bisa diskusi dengan sesama teman-teman penulis, mungkin dalam sebuah komunitas penulis itu lebih bagus. Jadi
idenya bisa lebih dikembangkan dengan bantuan orang lain, tidak harus dengan sendiri gitu. Kalaupun teman-teman tidak ikut komunitas penulis, mungkin bisa juga dengan teman kantor yang juga punya minat penulis, ataupun juga mungkin dengan saudara-saudara, ataupun dengan sahabat ya, yang juga punya minat nulis, sehingga itu ide-ide teman-teman lebih berkembang tanpa sepenuhnya harus dipikirkan teman-teman sendiri ya, yang itu tentu akan memberatkan teman-teman gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus perhatikan tren ya, artinya ya teman-teman kan menulis pasti untuk membaca ya. Nah, teman-teman juga harus lihat nih tren novel sekarang tuh apa sih. Kalau teman-teman tulis novel tren mengenai percintaan, novel yang bergenre roman ya, trennya apa sekarang? Oh, trennya sekarang kisah cinta melalui sosial media misalnya ya. Teman-teman harus sesuaikan juga ya temanya, mungkin walaupun tema cinta tapi ada sosial medianya juga gitu. Nah, kemudian ya teman-teman juga harus ini ya, harus terima resiko dan juga harus mau terima kritik ya, karena ya kita menulis dengan waktu luang pun saja kita mungkin dikritik oleh pembaca kita, apalagi kalau kita menulisnya waktunya ya kita dimepet ya, kita benar-benar berpacu dengan waktu untuk menulis ya. Kemungkinan kita ada kesalahan ataupun ada kelemahan dalam tulisan itu juga besar ya, sehingga ya menyebabkan ya mungkin tulisan kita itu menjadi ada kurang lah ya, ada yang perlu dikritik. Nah itu ya nggak masalah, kita harus siap dengan itu ya. Karena ya kita harus sadar diri juga bahwa dengan kondisi kita yang menulis dalam keadaan yang waktu yang mepet itu juga kondisinya yang memungkinkan kita untuk melakukan kesalahan ya. Jadi kita harus melihat kritik itu sebagai upaya membangun tulisan kita ya, bukan sesuatu untuk menyerang tulisan kita gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya, pembahasan kita sudah sekitar ya hampir 2 jam ya, 1,4 jam mengenai bagaimana kita menulis sebuah novel di antara kesibukan kita ya. Kita sibuk kegiatan lain, bekerja atau kuliah ataupun kegiatan yang lain, tapi kita juga punya niat menulis. Itu sih sebetulnya teman-teman nggak usah ragu ya, itu tetap bisa ya teman-teman ya. Artinya seperti yang saya bahas tadi di novel kita di live kita kali ini, yang menunjukkan bahwa tetap bisa dilakukan ya, tentu harus dengan penyelesaian ya. Ya contohnya saya teman-teman ya, artinya dengan segala kesibukannya saya juga masih bisa menuliskan ya, walaupun tadi teman-teman ketika kita sedang tidak sibuk, tentu kecepatan menulisnya itu lebih cepat daripada ketika kita sedang sibuk ya. Tapi itu nggak masalah, yang penting kita sudah niat menulis dan kita walaupun kita lebih lambat menyelesaikannya, tapi tetap kita bisa menyelesaikan tulisan kita ya. Jadi itu kurang lebih teman-teman pembahasan dari saya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, setiap live saya ini saya akan coba buat cuplikannya ya. Jadi nanti saya buat cuplikannya mungkin live 2 jam 1,34 jam ini mungkin sekitar 6-7 ini ya cuplikan. Nanti saya akan tampilkan di di akun saya, sehingga ya harapan saya bisa masuk ke beranda teman-teman ya, sehingga teman-teman kalaupun mungkin tertinggal melihat live ini dari awal, yang masih tetap bisa melihat cuplikan-cuplikan bagian pentingnya ya. Makanya teman-teman kalau bisa follow akun saya, sehingga kemungkinan untuk cuplikan-cuplikan video live saya yang saya upload di akun saya itu bisa masuk ke beranda teman-teman gitu. Nah, kemudian kalau untuk video utuhnya juga nanti saya bisa masukkan juga ke YouTube ya teman-teman ya, utuh ya, karena kan kalau di TikTok kan maksimal 10 menit ya, sementara kalau untuk yang 1 jam 2 jam kan nggak bisa. Makanya nanti saya akan juga di sana saya tampilkan di sana. Teman-teman bisa lihat channel saya di ini ya, di bio saya ya. Teman-teman bisa masuk ke bio saya di TikTok, bisa masuk ke ke profil saya. Di situ sudah ada logo YouTube ya, teman-teman bisa klik di situ gitu. Jadi itu nanti masuk, teman-teman bisa lihat full video dari setiap live saya di sana, sehingga teman-teman kalau ingin tahu full lengkap live saya yang pernah saya lakukan yang mungkin sesuai dengan keperluan teman-teman, itu teman-teman bisa lihat di situ ya teman-teman. Nah, demikian teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman apa yang saya sampaikan. Dan jika teman-teman ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Mungkin kalaupun malam ini belum ada ya, bisa disampaikan besok ya, selalu saya live lagi mulai jam 9:30. Ataupun juga jika ada video-video saya, VT-VT saya yang masuk ke beranda teman-teman ingin menanyakan sesuatu mengenai teknik penulis, mengenai dunia tulis menulis, teman-teman tanyakan aja ya, walaupun mungkin pertanyaannya tidak
tidak nyambung ataupun tidak relevan dengan videonya, nggak masalah. Nanti saya akan coba jawab baik melalui video, mungkin saya tag ke akun teman-teman dan juga lewat live berikutnya gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman jadi semangat menulis ya, walaupun teman-teman tidak ada alasan lagi, teman-teman sibuk jadi tidak mau menulis. Tetap saya jelaskan tadi, menulis itu tetap bisa dilakukan walaupun teman-teman sedang keadaan sibuk ya, bekerja ataupun kuliah. Yang penting teman-teman melakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan baik ya, sehingga teman-teman bisa melakukan keduanya dengan baik gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa beristirahat dengan baik malam ini dan besok bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.